Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri Mahermita Wulandari NPM 1910104003. Yang kedua Adisa Nurafia Rahma NPM 1910104074. Yang ketiga Maharani Galuh NPM 1910104132. Baiklah teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang liabilitas jangka pendek. Bahan kajiannya yang pertama yaitu definisi liabilitas jangka pendek, yang kedua utang berbunga dalam jangka pendek, yang ketiga liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi, yang keempat provisi dan kontingensi pengajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu kita masuk di definisi liabilitas dan liabilitas jangka pendek. Definisi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, liabilitas merupakan kewajiban kini. Yang kedua, liabilitas timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga, liabilitas ini mengakibatkan arus keluar dari sumber daya seperti kas, barang, dan jasa. Selanjutnya yaitu definisi liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau current liabilities dilaporkan jika salah satu dari 2 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, atau liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. PSAK 1 pada revisi 2009 menjelaskan klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama 12 bulan. Yaitu ada jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang usaha. Jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Yang kedua ada wesel bayar. Janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel bayar ini seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Yang ketiga ada bagian lancar dari utang jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, dikonversi menjadi saham. Selanjutnya ada utang dividen. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Utang dividen yang diakui hanyalah dividen yang tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan mengklasifikasikan saldo laba ke modal atau agio saham. Utang berbunga dalam jangka pendek, yaitu ada utang bank. Utang bank akan diakui nilai kontraknya dikurangi dengan provisi biaya transaksi dari penarikan uang tersebut. Utang bank jangka pendek adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Misalnya,
Entitas untuk menghadapi penjualan di tahun ajaran baru memerlukan tambahan persediaan untuk diperlukan tambahan modal kerja selama 3-5 bulan. Sebagai contoh perhitungannya, yaitu utang bank jangka pendek PT Bumi pada tanggal 1 September 2020 menarik utang dari Bank NISP sebesar 750 juta dengan bunga 16% untuk jangka waktu 180 hari. Buatlah jurnal atas transaksi di atas. Yang pertama yaitu menentukan jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 1 September 2020. Kas berada pada bagian debit sebesar 750 juta dan utang bank berada pada bagian kredit sebesar 750 juta. Untuk menentukan tanggal jatuh tempo pada bulan September yaitu 29 hari dan Oktober 31 hari, November 28 hari dan menjadi total 180 hari. Maka jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2021. Tentukan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020 atas bunga yang terutang dan belum dibayar. Penyelesaian bunga yaitu sama dengan 750 juta dikali 16% dikali 120 per 360. Di 2021. Beban bunga sama dengan 750 juta dikali 16% dikali 60 per 360. Dan hasilnya yaitu 20 juta. Pada tanggal 28 Februari 2021, beban bunga berada pada bagian debit yaitu 20 juta, serta ada utang bunga 40 juta, utang bank 750 juta, dan kas di bagian kredit menjadi total 810 juta. Utang bank ada juga yang mensyaratkan pembayaran bunga pada saat kredit ditarik. Pokok utang entitas adalah jumlah utang dalam kontrak yang dikurangi dengan bunga yang dipotong atau dibayarkan di depan dan mengurangi utang. Serta entitas harus mengukur tingkat bunga efektif atas utang ini. Dan tingkat bunga efektif diukur dengan menghitung tingkat bunga atau diskonto dengan menyamakan utang dalam kontrak dikurangi bunga dengan present value dari nilai pada tanggal jatuh tempo. Kemudian, liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi. Liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi timbul karena konsekuensi kegiatan operasi entitas. Utang ini muncul karena entitas menangguhkan pembayaran kepada pihak lain. Penundaan pembayaran ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Selanjutnya, penggunaan utang operasi dapat menguntungkan bagi entitas, karena entitas dapat menggunakan dana pembayaran tersebut untuk aktivitas yang lain sebelum digunakan. Hakikatnya, entitas tidak memerlukan modal kerja karena entitas menerima kas terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran untuk aktivitas operasionalnya. Kemudian, provisi dan kontingensi penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka pendek. A. Pengertian provisi. Provisi atau provision merupakan liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti, atau sering disebut sebagai liabilitas yang diestimasi. 2. Provisi atau penyelisihan sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai lancar maupun tidak, tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. 3. Jenis umum dari provisi adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, jaminan, atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Misalnya, perusahaan A melaporkan 906 juta terkait dengan provisi untuk biaya pembersihan situs yang terkontaminasi dan perselisihan hukum serta peraturan. Kemudian perusahaan B
melaporkan 3.592 juta untuk garansi, untuk sengketa pelanggaran kekayaan intelektual, dan untuk biaya restrukturisasi. B. Perbedaan provisi dengan liabilitas lainnya seperti utang usaha, wesel, dan lainnya, bahwa provisi memiliki ketidakpastian yang lebih besar mengenai waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Misal, jika perusahaan B melaporkan utang usaha, terdapat faktur atau kesepakatan formal mengenai keberadaan dan jumlah liabilitas tersebut. Jika perusahaan B membebankan utang bunga, maka waktu dan jumlahnya yang telah diketahui. C. Pengakuan provisi. 1. Perusahaan memiliki kewajiban kini, hukum atau konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 2. Perlunya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban. 3. Perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. D. Contoh kapan provisi harus diakui. 1. Garansi. Fakta, Santos Company memberikan garansi kepada pelanggannya terkait penjualan produk elektroniknya. Garansi tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar atau lebih mungkin daripada tidak akan ada beberapa klaim atas garansi tersebut. Pertanyaan, haruskah Santos mengakui provisi untuk beban garansi yang harus diselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan? Analisis. 1. Garansi adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa wajib masa lalu. Peristiwa wajib masa lalu adalah penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum. 2. Garansi menyebabkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Terdapat kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim yang terkait dengan garansi ini. Kesimpulan, Santos Company harus mengakui provisi. Contoh kedua, pengembalian dana. Fakta, Christian Dior atau FRA memiliki kebijakan untuk mengembalikan pembelian kepada pelanggan yang tidak puas. Walaupun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya, kebijakan pembuatan pengembalian uang pada umumnya diketahui. Pertanyaan, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk pengembalian uang ini? Analisis. 1. Pengembalian uang merupakan kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa wajib masa lalu penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena pelaksanaan toko telah menciptakan harapan yang valid dari pelanggannya bahwa toko tersebut akan mengembalikan pembelian. 2. Pengembalian uang mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan besar sebagian barang dikembalikan untuk pengembalian uang. Kesimpulan, provisi diakui untuk estimasi terbaik dari biaya pengembalian uang. Contoh yang ketiga, yaitu gugatan. Faktanya, pada tanggal 30 November tahun 2011, anggaplah bahwa seorang karyawan mengajukan tuntutan sebesar 1 juta kepada Morrison Grocer karena kerusakan yang diderita saat karyawan tersebut mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah pada perkara pengadilan, sehingga menempatkan probabilitasnya kurang dari 50%. Pertanyaan, haruskah Morrison mengakui provisi untuk perkara pengadilan pada tanggal 31 Desember tahun 2011? Analisis. Meskipun peristiwa wajib masa lalu telah terjadi, yaitu cedera yang menyebabkan pengajuan perkara pengadilan, tidak mungkin atau lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Kesimpulan, Morrison tidak perlu mencatat provisi. Jika di sisi lain pengacara Morrison memutuskan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam perkara pengadilan, maka Morrison harus mengakui provisi pada tanggal 31 Desember tahun 2011. Pengukuran provisi. Jumlah yang diakui harus menjadi estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik
mempresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. F. Jenis-jenis umum provisi. 1. Perkara pengadilan. 2. Garansi. 3. Premi. 4. Lingkungan. 5. Kontrak memberatkan. 6. Restrukturisasi. G. Contoh pengukuran. Pertama, garansi Toyota. Toyota menjual banyak mobil dan harus membuat perkiraan jumlah garansi perbaikan dan biaya terkait yang akan timbul. Oleh karena perusahaan berurusan dengan populasi mobil yang besar, seringkali lebih baik membobotkan seluruh kemungkinan hasil dengan probabilitas yang terkait. Misalnya, perusahaan dapat menentukan bahwa 80% mobilnya tidak akan memiliki biaya garansi, 12% akan memiliki biaya yang besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam kasus ini, dengan membobot semua kemungkinan hasil akibat probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk liabilitas garansi. 2. Pengembalian uang Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang beragam. Pengembalian uang kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dipandang sebagai pengembalian uang berkelanjutan, dengan setiap titik pada kisaran yang memiliki probabilitas keterjadian yang sama. Dalam hal ini, titik tengah pada kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uang. Ketiga, gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis terlibat dalam banyak masalah litigasi terkait produknya. Untuk kewajiban seperti perkara pengadilan yang sedang diukur, hasil yang memungkinkan terhadap perkara pengadilan tersebut bisa merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. H. Pengukuran terkait provisi. 1. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama. 2. Mengidentifikasi penyebab perubahan selama periode tersebut. 3. Provisi harus dijelaskan dan perkiraan waktu dari arus keluar diungkapkan. 4. Pengungkapan tentang ketidakpastian terkait arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan. I. Liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena 1. Kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. 2. Kewajiban kini yang tidak berkemungkinan besar bahwa pembayaran dilakukan. 3. Kewajiban kini di mana estimasi yang andal atas kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan. J. Contoh liabilitas kontingensi. 1. Perkara pengadilan di mana perusahaan mungkin mengalami kekalahan. 2. Jaminan sehubungan dengan kolektibilitas piutang. K. Aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadinya kejadian tidak pasti di masa yang akan datang, di mana kejadian tersebut tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian perusahaan. Aset kontingensi pada umumnya adalah 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, dan bonus. 2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. 3. Kasus pengadilan tertunda yang kemungkinan besar hasilnya menguntungkan. L. Pengukuran. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. 2. Risiko dan ketidakpastian.
Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. 3. Nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. 4. Peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. PSAK 57/48. 5. Rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. PSAK 57/51. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.